Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting. Ayu. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Dia bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-18 dengan judul Swayam Wara di Wilwadikta. Dalam seri ke-527 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rasemi, Chris Urspon sebagai Rakuti, Ape Burhan sebagai Wong Agung, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Setiap Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu, klik subscribe. Jadikan harimu lebih hidup. Orang aneh yang telah jadi pemenang sayembara itu tertawa terbahak-bahak begitu mendengar Rasmi mau meningkatkan jumlah yang harus diterimanya. Tapi apa yang terjadi setelah kesepakatan itu diterima oleh masing-masing?
Betul, Tuan Pendekar. Kemauan baik ini muncul dari lubuk hati kami. Karena Tuan memang layak menerima uang imbalan yang lebih pantas. Kalian memang pantas aku hormati. Cuma sayangnya, aku tak bisa bersikap seperti orang-orang lain. Aku tak pernah dididik seperti orang-orang kota raja. Aku terbiasa dengan kehidupan di alam bebas. Lingkunganku yang memaksa kami untuk menuruti hukumnya. Tapi apakah Tuan Pendekar tidak tertarik dengan kehidupan negeri yang sudah teratur seperti Majapahit ini, Tuan? Betul, Tuan. Mungkin apa yang dituturkan oleh teman saya itu ada benarnya juga. Maka kalau sekiranya Tuan tertarik dengan usulnya, kami akan dengan senang hati untuk menahan Tuan untuk tinggal di sini, di negeri Majapahit ini. Hei, orang Majapahit. Apakah ini suatu siasat untuk menunda-nunda turunnya uang imbalan yang harus aku terima? Oh, tidak, Tuan. Sama sekali bukan maksud kami menunda memberikan imbalan itu. Benar, Tuan, benar. Uang itu sudah ada di tanganku. Ini. Ya, berikanlah itu segera kepadaku. Mengenai penahanan diriku untuk memenuhi permintaan kalian, bisa kita bicarakan sesudah imbalan itu aku terima. Baiklah, Rasmi. Berikanlah segera apa yang jadi milik Tuan Pendekar. Iya, inilah Tuan. Terimalah. Begitu orang aneh itu membuka pundi-pundi uang itu dan menghitungnya, langsung saja ia membanting pundi-pundi itu ke lantai. Delek, kalian benar-benar mau mempermainkan aku ya? Tadi aku sangka aku akan menerima uang yang banyak sekali. Tapi nyatanya jauh lebih sedikit dari yang kuperkirakan. Aku benar-benar menyesal bermulut manis pada kalian. Dasar orang-orang Majapahit tak bisa diberi hati. Sekarang kalian mau apa? Apa mau kalian? Sabar Tuan. Kami tidak bermaksud untuk meremehkan Tuan Pendekar. Iya, mungkin telah terjadi salah pengertian di antara kita, Tuan. Apa yang kalian maksudkan dengan salah pengertian itu? Yang kami maksudkan dengan menambah itu artinya dari jumlah yang Tuan ributkan dengan kawan kami tadi jadi 200 kepeng. Nah, jadi dari 100 kepeng kami tambahkan hingga berjumlah 200 kepeng. Tapi agaknya Tuan Pendekar tidak menghendakinya, Rasmi. Benar. Aku tidak sudi dengan permainan kata-kata kalian. Pokoknya aku harus menerima imbalanku tanpa harus dipotong dan ditambah-tambah seperti kata-katamu tadi. Oh. Aku tidak mau dengar tentang kebaikan hati kalian dan kemurahan hati kalian. Aku muak dengan segala cara hidup manusia beradab. Aduh. Mereka culas dan tidak setia dengan janjinya. Sabar, Tuan. Kami masih bisa diajak bicara secara baik-baik. Kan? Tuan, kalau sekiranya kami telah sekian kali menyebalkan hati Tuan, maka sekian kali pula kami tetap bersedia mohon maaf dari Tuan Pendekar. Dan untuk kali ini juga kami masih mohon kesediaan Tuan agar mau bekerja sama dengan kami di sini. Bagaimana? Tidak. Oh. Sekali lagi aku katakan tidak. Aku lebih tidak sudi kerjasama dengan orang-orang yang semacam kalian. Penjilat. Orang yang tidak pantas memiliki kekayaan dan pangkat setinggi itu. Dunia ini memang sudah terbalik. Orang-orang yang baik malah hidup menderita. Sedang yang culas, serakah dan kejam, hidupnya membaik
dan berkepanjangan. Kakang, dari sini mulai nampak suatu perbedaan yang mencolok. Di Biang Rakuti dan Rasemi akan merasa tersinggung oleh ocehan orang aneh itu. Itu berarti tebakanku tadi ada benarnya, Adi. Bahwa dia bisa kita pegang dan jadi orang kepercayaan kita. Melihat dari perbedaan pendapatnya, lewat kata-katanya, agaknya memang bisa kita pertimbangkan. Tapi itu masih belum jadi jaminan untuk mempercayainya, Kakang. Adi terlalu berhati-hati dalam hal memilih seseorang. Benar, Kakang. Lalu bagaimana dengan orang itu? Untuk bahan pertimbangan memang boleh, Kakang. Tapi untuk dicalonkan, sebaiknya kita tunggu saja dulu. Kita harus mengenal lebih baik, lebih banyak hal-hal yang masih belum jelas. Dia berasal dari mana, bagaimana watak dan sifat-sifatnya, serta apakah dia terikat oleh suatu perserikatan gelap atau tidak. Sangat sulit untuk memutuskannya, Adi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Dan aku tidak suka itu. Aku tidak suka dengan kehidupan yang palsu. Aku ingin hidup dengan orang-orang yang terus terang. Yang jahat, katakan saja kalau dia itu jahat. Yang perampok, kenapa malu dikatakan perampok? Yang pembunuh, kenapa mesti takut dituduh membunuh? Aku tak pernah dede ngaling-aling macam orang yang bernama Rakuti. Tuan Pendekar. Kau tersinggung? Tidak, Tuan Pendekar. Tapi ada apa? Tuan telah mengenal nama Rakuti, Tuan? Apakah negeri ini juga akan menyalahkan orang yang mengetahui nama orang lain? Atau nama itu memang sudah terlalu keramat hingga kau berani memperingatkan diriku untuk tidak menyebutnya lagi? Begitu? Tidak. Sama sekali bukan itu maksudku, Tuan. Tapi di mana Tuan mengenalnya? Atau pernah berhubungan dengan dia? Sudah. Aku tak mau berkepanjangan bicara yang tak ada artinya. Aku mau pulang. Aku butuh uangku. Cepat!
orang itu kenal Rakuti, adik. Iya, berarti dia pernah bergaul. Tapi mungkin Rakuti sendiri lupa. Karena lamanya atau mungkin karena perubahan tubuhnya yang semakin rusak itu. Sehingga Rakuti sendiri tak ingat. Berarti betul juga kata adik. Kita mesti lebih hati-hati terhadap dia. Jangan-jangan dia adalah orang yang berhati sama dengan Rakuti. Karena itu Kakang. Tapi walaupun begitu, perlu harus diamati juga. Tuan Pendekar, sebentar. Tahan dulu langkahmu. Sekarang kau sudah tak bebas meninggalkan arena sayembara ini. Alasanmu? Kau datang kemari, ke Majapahit ini. Pasti ada hubungannya dengan tujuan para perampok dan pengacau-pengacau itu, bukan? Apa urusanmu dengan pekerjaanku? Aku harus mengingatkanmu. Kau tidak bisa seenaknya di sini. Selama aku ada di hadapanmu. Sudah kukatakan, dasar kau ini genjik. Ya, genjik. Kalau mau ingkari uangmu itu, katakan saja kau butuhkan uang itu. Tapi kalau tidak, ya berikan saja padaku secepatnya. Aku tidak keberatan untuk memberikan uangmu itu. Tapi aku mesti tahu maksudmu mengikuti sayembara ini. Hah? Kenapa kau ingin mengetahuinya juga? Hah? Apakah kau juga ingin tahu bagaimana aku bisa mengalahkan lawan-lawanku? Hah? Kau juga mau tahu ilmu-ilmu apa yang aku miliki? Hah? Itu semua bukan urusanmu, Jagendeng. Kalau kau tidak mau mengaku, nih, terimalah seranganku ini. Iya. Kau akan percuma dan sama saja menghilangkan tenagamu, genjik. Sudahilah sifat kejimu dan serakamu terhadap uang yang tidak seberapa itu. Hehehe, ayo, sudahilah kekurang ajaranmu itu, sudahilah. Tugasmu bukan untuk ini saja. Biarkan saja temanmu itu bertindak nekat. Saya minta jangan ladeni dia, Tuan Pendekar. Dia masih punya tugas dan kepentingan lain yang harus ditanganinya. Oh, berarti dia ini orang penting juga ya? Iya. Tapi ya memang dasar orang yang gila pangkat. Maka dia terpaksa cari soal kecil untuk dijadikan bahan laporan pada pembesarnya. Temanmu itu memang gila hormat. Walaupun harus mengorbankan sahabat sendiri. Rasemi, minggirlah dulu. Orang ini akan kuhajar sampai... Rakuti, tidak. Ingat, dia ini tamu kita, Rakuti. Harus kita hormati. Tuan ini menuntut uang. Jadi hanya uang sajalah yang akan merelakan dia pergi. Hei, Rakuti. Aku tahu kau orang pangkat. Tapi kenapa kau salah gunakan kepangkatanmu? Kau seorang yang gila pangkat.
gila hormat. Hei, orang tua berambut putih. Jangan asal ngomong. Tahan bicaramu. Kau jangan mengobrol kata-kata. Apa? Aku ngobrol kata-kata? Dia. Justru kaulah seorang yang tak tahu diri. Gila harta, gila pangkat, gila hormat. Jangan ulangi kata-kata itu. Aku tak sudi lagi mendengar ocehanmu. Awas, akan kusumpal mulutmu. Silahkan sumpal mulutku dengan pedangmu itu. Aku tidak takut. Awas, ya. Tahan, Rasuti, tahan. Oh, tidak ada gunanya kau melayani orang gila ini. Kependekaranmu itu tidak pantas menghadapi orang sinting ini. Percuma, Rakuti, percuma. Hei, orang tua, ini aku beri kau 1000 kepeng. Bagaimana? Sesuai dengan tuntutanmu. Tapi setelah itu kau terima, segeralah pergi dari tempat ini. Kami sudah tidak sudi melihat wajahmu itu. Ini. Bagus, bagus. Terima kasih. Ternyata kau memenuhi permintaan. Tetapi kenapa aku harus bersih tegang terlebih dulu? Sebenarnya tidak perlu terjadi. Kalau kalian memenuhi janji. Uang. Sebenarnya aku tak perlu uang. Apalagi uang sebanyak ini. Uang sebanyak ini pasti hasil dari kecurangan-kecurangan mereka. Mereka memeras keringat rakyat. Mereka mempermainkan orang lain dengan cara menakut-nakuti kepangkatan dan jabatan yang mereka pegang. Benar-benar tidak tahu diri. Tidak tahu adat. Cepat, pergi dari sini. Ya, memang aku mau pergi. Kenapa kau marah-marah? Awas, sekali waktu kau pasti kena batunya. Masih mau menantang? Apakah kau masih kurang dengan 1000 kepeng yang kau terima itu? Dasar serakah. Mau menang sendiri. Tak tahu aturan dan tata krama. Sudahlah Rakuti, sudah. Kau tak perlu banyak bicara lagi. Orang aneh itu nanti akan semakin menjadi-jadi dan akan terlalu lama kita menghadapi dia. Habis. Sudah dikasih uang sesuai dengan permintaannya. Kenapa masih ngomel sendiri? Sepertinya aku ingin segera memukul orang itu. Ya. Tetapi dia sudah melangkah 2-3 tindak. Nah, akhirnya dia berhenti lagi melayani omonganmu itu. Sudah. Nah, sekarang setelah kau diam sebentar saja Rakuti, dia sudah melanjutkan perjalanannya. Coba lihat, biarlah dia cepat pergi dari sini, biar. Sambil menimang-nimang kantong uang, si pendekar aneh lalu pergi dengan bersungut-sungut. Nah, sekarang dia sudah tidak nampak dari pandangan kita, Rakuti. Aku heran gerak langkah kakinya. Kenapa? Begitu gesit, cepat, bagaikan langkah lari kuda. Pasti dia memiliki olah kanuragan tinggi. Oh, itu tidak perlu kau tanyakan, Rakuti. Tidak perlu itu. Dia bisa memenangkan sayembara yang begitu ketat saingannya. Toh dia bisa berhasil. Nah, itu pertanda dia bukan sembarang orang. Maksudku, bukan sembarang pendekar. Iya. Tapi kapan-kapan aku akan menjajal olah kanuragan yang dia miliki. Rakuti, dia itu memang kukatakan bukan sembarang pendekar, tapi maaf, sebenarnya dia itu seorang pendekar tidak waras alias gila. Nah, kalau kau melayaninya, berarti kau pun sebagai pendekar yang tidak waras juga. Kupikir benar juga Rasmi. Ya. Percuma melayani pendekar sinting itu. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Rakuti dan Rasmi kembali ke wismanya masing-masing. Sementara itu masih banyak orang yang membicarakan kehebatan si pendekar aneh. Aku sebenarnya ingin tahu sampai di mana kehebatan si pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara itu ya kawan. Sudah jelas kita lihat, dia itu memiliki olah kanuragan tinggi. Kok masih penasaran? Iya, maksudku kalau sayembara itu diteruskan, apakah ada pendekar yang dapat mengalahkan si pendekar aneh itu? Ya jelas ada. Seperti para pejabat kerajaan itu. Beliau-beliau memiliki olah kanuragan tinggi. Dan kukira pendekar aneh itu tidak seberapanya. Kok bisa bilang begitu? Apakah kau tidak tahu? Seperti Tuan Rakuti misalnya. Iya. Beliau memiliki ajian yang belum ada duanya di bumi Majapahit ini. Tapi siapa tahu si pendekar aneh itu memiliki ajian lebih tinggi dari Tuan Rakuti. Coba, pendekar aneh itu sambil main-main saja bisa merobohkan lawan-lawannya. Coba, apa itu tidak hebat? Ya, memang hebat. Tapi lawan-lawannya pendekar kroco semua. Betapapun pendekar kroco, kalau dia tidak seorang pendekar hebat, toh sulit mengalahkannya. Buktinya, seperti kita lihat sendiri, dengan gerakan-gerakan yang menggelikan, lawannya bisa dibuat kelenger. Iya, betul. Dengan gerakan-gerakan yang memancing tawa, akhirnya lawannya bisa ditaklukkan. Sepertinya kita mendapat hiburan lucu, namun seru. Ya, tapi sebetulnya si pendekar aneh itu juga bisa bermuka tegang dan bersikap tegas loh. Aku lihat sendiri, sewaktu dia menghadapi Tuan Rakuti, wajahnya nampak tegang dan sikapnya pun menantang. Wah, kalau tidak cepat-cepat dipisah Tuan Rasemi, wah, bisa-bisa terjadi pertarungan seru. Bahkan bisa jadi banjir darah di sini. Wah, kalau pertarungan itu terjadi, kukira si pendekar aneh bisa untuk mainan Tuan Rakuti. Mungkin dia tidak tahu siapa Tuan Rakuti itu. Oh, belum tentu begitu. Mungkin bisa berlangsung imbang, atau bahkan Tuan Rakuti yang terdesak. Tapi untung Tuan Rasemi datang melerai. Dan pendekar aneh itu segera pergi dengan langkah bagaikan kuda lari. Sudahlah. Kita tak perlu bicara pendekar aneh itu. Lihat, hari sudah mulai gelap. Mari kita pulang. Sudah sejak tadi aku ingin pulang. Tapi aku melihat kau masih nongkrong di sini. Aku jadi tertarik untuk membicarakan si pendekar aneh yang telah memenangkan sayembara di Wilwatikta ini. Alun-alun Majapahit telah sepi. Hari merayap malam. Mendung tebal menggantung di langit menambah suasana malam menjadi gelap gulita. Di wismanya, Rakuti baru saja merebahkan tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara yang mencurigakan. Rakuti terhenyap. Suara apa itu? Langkah manusia atau binatang? Tapi kenapa berada di atas atap rumah? Apakah perampok, pencuri, atau binatang ganas? Tapi menurut firasatku, itu bukan langkah binatang. Jelas, langkah sosok manusia. Langkah itu semakin menggoda. Dia tidak tahu siapa aku, sampai berani menginjak-injak atap rumahku ini. Berarti orang itu sudah menginjak harga diriku, derajatku, martabatku, kedudukanku. Dia harus dapat kupekuk dan kuenyahkan. Awas!
Darah Rakuti mendidih, matanya melotot, mulutnya mengatut erat bagaikan menahan rasa marah. Dia segera meloncat memungut tombak Patmayoni dan segera melangkah keluar rumah. Hei, pengawal. Ada apa, Tuanku Rakuti? Siapa yang berani berjalan-jalan di atas Wisma? Masa ada orang yang berani berjalan-jalan di atap Wisma Tuanku? Itu tidak mungkin. Hamba dari tadi masih berjaga, belum memejamkan mata sedikit pun. Dan hamba tidak melihat ada orang yang naik atap Wisma ini, Tuanku. Aneh, kau tidak melihatnya. Padahal suara langkah-langkah itu jelas terdengar. Begitu jelas. Itu mungkin hantu, Tuanku. Wisma Tuanku Rakuti ini sejak dulu dikenal banyak hantunya. Diam! Aku tidak tanya soal hantu. Maaf Tuanku. Kalau hamba salah bicara. Tapi sungguh, hamba tidak melihat ada orang naik atap Wisma Tuanku. Kalau ada tentu sudah hamba habisi sebelum dia naik. Iya, tapi mungkin kau teledor. Teledor bagaimana, Tuanku? Kau kurang waspada. Waduh, betul. Hamba ini belum pernah teledor. Mata hamba ini masih tajam mengawasi suasana di sekitar Wisma ini. Ada binatang sekecil apapun, hamba cepat mengusirnya. Kau ini ngaco omonganmu. Nah, sekarang kawan-kawanmu yang bertugas menjaga Wisma ini, ditingkatkan kewaspadaan. Jangan sampai lengah. Aku akan segera menangkap orang yang berani menginjak-injak bubungan Wismaku ini. Siap, Tuanku. Dengan sigap Rakuti melompat ke halaman, namun dia tidak melihat seorang pun. Matanya melotot jalang, menengok ke kiri dan ke kanan. Pandangannya menyapu sekitar halaman yang sunyi senyap. Hatinya menjadi gusar dan kesal karena ia merasa diganggu ketenangannya. Kurang ajar. Siapa orang yang berani sekali menginjak-injak Wisma seorang pejabat pengalasan Winasuka? Apakah dia mau pamer kedikjayaan? Awas, kalau dia berani menampakkan diri, aku akan segera meringkus dan kulumpuhkan dengan tombak Patmayoni. Tuanku Rakuti, hamba mendengar suara menginjak-injak hubungan Wisma. Tapi setelah hamba amat-amati dengan seksama, hamba tidak melihat seorang pun. Mungkin hantu, Tuanku. Tenang, pengawal. Kau jaga di posmu. Jangan meninggalkan tempat. Baik, Tuanku, hamba laksanakan. Rakuti segera melompat ke bubungan Wisma, tapi dia tidak melihat siapapun. Namun tiba-tiba dia dikejutkan oleh sekelebatan bayangan. Itu dia. Awas, ku tombak kau. Kenapa hilang dari pandanganmu? Kurang ajar. Dia mempermainkan aku. Keparat. Aku kehilangan jejak. Dia melompat ke samping Wisma. Awas, akan ku kejar terus. Kau tidak bisa lepas dari tanganku. Hup! Tapi kenapa di halaman samping tidak ada seorang pun? Pasti orang itu memiliki ilmu cukup tinggi. Tapi aku Rakuti tidak bakal kalah denganmu. Ayo, tampakkan dirimu, hai pengecut. Ayo, kita saling adu kekuatan, adu ajian. Aku tidak sudi menghadapi orang yang main kucing-kucingan. Kalau kau kesatria, tampakkan dirimu. Tampakkan batang hidungmu. Rakuti mendengar suara tawa terkekeh-kekeh. Dia segera melompat mencari sumber suara itu. Sementara tombak Patmayoni tetap sigap di tangannya. Sambil mengamati setiap bayangan yang berada di sekelilingnya, tiba-tiba di hadapannya telah berdiri sesosok manusia. Hei, Rakuti. Kau berani menjawab tantanganku. Aku sekarang baru tahu dengan jelas jati dirimu.
akan kuhabisi sekarang ini dengan tombakku. Rakuti, amati dulu siapa yang berada di hadapanmu. Rasmi? Aku. Untung aku belum menamatkanmu dengan tombakku ini. Oh, jangan ngawur, Rakuti. Aku benar-benar dipermainkan. Dipermainkan siapa? Begini, Rasmi. Aku sedang mengejar sekelebatan bayangan seseorang. Orang itu benar-benar mengejekku, mempermainkan aku. Aku kejar. Tapi setelah aku hampiri dan aku tangkap, dia malah menghilang. Setelah sesaat menghilang, dia muncul lagi sambil menggodaku. Ku kejar lagi, hilang lagi. Ku kejar lagi, hilang. Begitu terus. Sampai aku tidak dapat menangkap lagi bayangannya itu. Nah, setelah muncul agak lama, barulah aku kejar lagi. Dia melompat dan menghilang di kegelapan malam. Pasti orang itu bermaksud membunuhmu, Rakuti. Aku tahu. Dia bermaksud menghilangkan nyawaku. Tapi, kenapa dia tidak berani berhadapan muka denganku? Dia bermaksud membokongmu dari belakang. Tidak bisa. Aku bukan sembarang orang. Tapi kalau benar orang itu memiliki ilmu tinggi, sehingga sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Namun aku tidak takut menghadapinya. Asal dia berani menampakkan muka, pasti dia akan kuhabisi dengan tombakku ini. Iya, tapi kuharap kau harus waspada. Bisa kukatakan saat-saat seperti ini nyawamu berada di ujung tanduk, Rakuti. Iya, tidak mudah orang itu menghilangkan nyawaku. Dan tidak mungkin aku takluk kepadanya. Sebagai seorang pejabat kerajaan dan pendekar, tentu akan membela jiwa raga sampai titik darah penghabisan. Makanya, orang itu harus dapat kuringkus malam ini juga. Sampai di ujung langit sekalipun, orang itu akan kukejar, kutangkap, dan kutembus dadanya dengan tombak Patmayoni di tanganku ini. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Rakuti bertekad akan segera menghabisi orang yang selalu melecehkannya itu. Dadanya menggelegak, darahnya mendidih. Seakan-akan dia ingin menghabisi orang misterius itu. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Rakuti dapat menemukan bayangan orang misterius itu? Di manakah bayangan orang misterius itu berada? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan ragu.